Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 194 Teknik Pembantaian Harimau Putih. Orang ini benar-benar sangat kuat. Keterampilan bela diri dan harta yang dimilikinya terlalu misterius. Jika bukan karena tekanan roh di lantai 4 yang sangat membatasi kekuatannya, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya dengan kultivasi tingkat pertama dari alam asal. Chu Feng menyadari kekuatan Jie Bufan. Dari perkiraannya, kekuatan Jie Bufan saat ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Di bawah tekanan spirit pressure, paling-paling, dia menggunakan kekuatan origin realm tingkat 6. Sedangkan Chu Feng, anehnya dia tidak terpengaruh dan dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, Chu Feng merasa jika mereka berdua meninggalkan tempat itu dan bertarung secara normal, bahkan jika dia menggunakan kekuatan petir berwarna emas dan meningkatkan kultivasinya ke alam asal tingkat kedua, dia mungkin tetap tidak akan mampu mengalahkan Jie Bufan. Lagi pula, dia punya banyak harta karun. Saat itu, dia hanya mengeluarkan pedang besi dingin dan dia masih tidak tahu di mana harta karun yang menciptakan formasi roh itu berada. Selain itu, Chu Feng benar-benar tidak tahu harta karun apa lagi yang dimiliki Jie Bufan. Untuk sesaat, Chu Feng memiliki berbagai macam kekaguman terhadap Jie Bufan. Meskipun ia juga memiliki beberapa metode sendiri, semua itu diperjuangkan dengan nyawanya. Ia bahkan tidak memiliki satupun harta karun khusus. Jadi, kurang lebih, Chu Feng mengagumi orang-orang yang terlahir dalam keluarga kaya. Lagi pula, bagi mereka, fondasi keluarga mereka kuat dan mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung. Selama mereka memiliki bakat yang luar biasa dan mendapatkan kesan baik dari para tetua di klan mereka, itu adalah hal yang paling sederhana untuk dilakukan untuk mendapatkan harta dan sumber daya. Hus tiba-tiba, cahaya biru melintas di lengan kiri Chu Feng. Saat dia lengah, dia terkena serangan. Sialan. Merasakan rasa panas dari lengan kirinya, Chu Feng tahu bahwa dia terluka. Meskipun tidak terlalu serius dan hanya luka di permukaan, dia tetap terluka. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, kau akan jatuh di bawah pedangku. Setelah berhasil dalam satu serangan, Jie Bufan menjadi semakin kuat dan menyerang Chu Feng sekali lagi dengan gila-gilaan. Apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa mengalahkanku? Setelah terkena pedang, Chu Feng juga menjadi marah. Dia memutar kekuatan origin di bawah kakinya dan cahaya berwarna putih muncul. Setelah cahaya itu muncul, Chu Feng langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Jie Bufan. Orang ini cepat sekali. Keterampilan bela diri macam apa itu? Sungguh misterius. Pada saat itu, tak peduli apakah Jie Bufan yang tengah bertarung dengan Chu Feng atau Gu Bo yang menyaksikan pertarungan di samping, kedua mata mereka berbinar dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka dapat melihat bahwa Chu Feng menunjukkan keterampilan bela diri yang cukup misterius. Itu sama sekali berbeda dari petir yang ada di bawah kakinya sebelumnya. Kali ini, cahaya yang muncul di bawah kakinya jelas lebih cepat dan bahkan beberapa kali lebih cepat. Jika dikatakan bahwa petir yang mengangkat Chu Feng sudah merupakan keterampilan bela diri tubuh yang langka dan misterius, maka pada saat itu, apa yang ditunjukkan Chu Feng adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat langka. Jika dikatakan bahwa Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri tubuh peringkat 5 sebelumnya, maka pada saat itu, apa yang digunakan Chu Feng adalah keterampilan bela diri peringkat 6 dan itu adalah keterampilan yang sangat kuat. Chu Feng bisa menggunakan keterampilan bela diri tingkat 6. Dari mana dia berasal? Gu Bo sangat terkejut di dalam hatinya. Tidak semua orang bisa mengembangkan keterampilan bela diri tingkat 6 bahkan di dalam World Spirit Guild miliknya karena tingkat kesulitan pengembangannya sangat tinggi. Namun, pada saat itu, apa yang digunakan Chu Feng jelas merupakan keterampilan bela diri tingkat 6, dan itu membuktikan dua hal. Pertama, untuk bisa memiliki keterampilan bela diri tingkat 6 untuk dikultivasikan berarti Chu Feng memiliki latar belakang yang sangat dalam, jika tidak, dia tidak akan mampu mengembangkan keterampilan bela diri yang sangat baik tersebut. Kedua, Chu Feng berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan bela diri tingkat 6 adalah satu hal, tetapi mampu menggunakan keterampilan bela diri tingkat 6 adalah hal lain. Itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan itu semakin menunjukkan keistimewaan Chu Feng. Kedua hal itu membuat Gu Bo dan Jie Bufan cukup tercengang. Selain melihat bahwa Chu Feng tidak terpengaruh oleh formasi tak berwujud maupun tekanan roh, dan juga tidak terkalahkan saat ia melawan seseorang di alam asal tingkat 7 saat berada di alam asal tingkat 1, itu berarti satu kebenaran. Chu Feng adalah seorang jenius. Seorang jenius sejati. Seorang jenius yang bahkan memiliki bakat lebih tinggi dari mereka berdua. Segala yang ditunjukkan Chu Feng mengejutkan hati kedua orang itu. Namun, jika mereka tahu bahwa yang ditunjukkan Chu Feng bukanlah keterampilan bela diri tubuh tingkat 6, tetapi keterampilan bela diri tubuh tingkat 7, siapa yang tahu bagaimana reaksi mereka? Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan formasi roh pelindungmu. Setelah menghindari serangan Jie Bufan, sebuah busur panjang berwarna emas terbentuk di tangan Chu Feng saat dia menggunakan makna tertinggi yang tidak jelas di balik busur 100 transformasi.
Asteris hus-hus-hus tangan kanan Chu Feng bagaikan kilat saat ia menarik tanpa henti. Anak panah berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya bagaikan badai saat mereka terbang dengan rapat menuju formasi roh Jie Bufan. Asteris klang-klang-klang-klang Jie Bufan mengayunkan pedang besi dingin di tangannya untuk menangkis hujan anak panah yang memenuhi langit. Namun, sia-sia karena ia tidak dapat menangkis semuanya. Untungnya, ia memiliki formasi roh pelindung atau ia akan menjadi saringan. Tidak ada gunanya. Formasi roh pelindungku adalah harta dasar klan dari klan Jieku. Persenjataan elit yang dipinjamkan kakak laki-lakiku kepadaku. Dengan perlindungannya padaku, apalagi dirimu, bahkan mereka yang berada di alam mendalam seharusnya tidak berpikir untuk melukai sehelai rambutku pun. Kata Jie Bufan dengan sombong. Harta karun dasar klan. Persenjataan elit, armor duri. Setelah mendengar kata-kata Jie Bufan, Gubo sangat terkejut karena dia tahu seperti apa karakter kakak laki-laki Jie Bufan. Jika Jie Bufan adalah orang di generasi muda klan Jie, maka kakak laki-laki Jie Bufan akan menjadi jenius nomor 1 di generasi muda. Dia adalah jenius paling menonjol di klan Jie dan wakil dari generasi muda klan Jie. Dia memasuki alam mendalam pada usia 17 tahun, dan dia berusia 23 tahun ini. Dia sudah memasuki puncak alam mendalam dan dia mampu disandingkan dengan generasi tua. Bahkan puncak dari World Spirit Guild memiliki rasa takut terhadap kakak laki-laki Jie Bufan. Tepatnya karena kakak laki-laki Jie Bufan memiliki bakat yang luar biasa, dia sudah secara diam-diam dipilih untuk menjadi kepala klan masa depan klan Jie. Jadi, dia memperoleh harta dasar klan-klan Jie. Sebuah persenjataan elit, Armor of Thorns. Tidak disangka bahwa kakak laki-laki Jie Bufan akan meminjamkan persenjataan elit kepada Jie Bufan. Dengan begitu, bahkan mereka yang berada di alam mendalam tidak memiliki cara untuk melukai Jie Bufan, apalagi Chu Feng. Saudara Chu Feng, jangan main-main lagi dengannya. Armor of Thorns adalah persenjataan elit dan itu bukan sesuatu yang bisa kau hancurkan. Gubo segera menasihati Chu Feng karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak bisa dipatahkan. Mari kita lihat apakah itu benar-benar tidak bisa dipatahkan. Setelah mendengar Gubo mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menjadi semakin tidak mau mengalah. Dia menyingkirkan busur 100 transformasinya, dan dengan sebuah pikiran, seluruh aura dirinya menjadi sangat berbeda. Asteriswa tiba-tiba, suara auman harimau terdengar di udara. Gelombang tekanan turun dari langit dan kekuatan dahsyat mengguncang seluruh lantai 4. Apa tekanan ini? Saat merasakan perbedaannya, wajah Gubo berubah drastis karena dia bisa merasakan tekanan itu berasal dari tubuh Chu Feng. Namun, sebelumnya dia hanya merasakan tekanan itu pada orang-orang di alam mendalam. Chu Feng hanya berada di alam asal tingkat 1, jadi bagaimana mungkin dia bisa memancarkannya?